Sementara mengikuti virtual Sunday service dan membaca ayat firman dari Matius 5 ayat 43-47, khususnya dari terjemahan The Message yang demikian tertulis. Kamu sudah sering membaca apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Kasihilah temanmu, dan tambahan yang tidak tertulis, bencilah musuhmu. Saya menantang hal tersebut. Saya menegaskan untuk engkau mengasihi musuhmu. Biarlah mereka memunculkan yang terbaik yang ada di dalammu, bukan yang buruk. Ketika seseorang memberimu masa yang sukar, responilah dengan energi doa. Karena dengan demikianlah engkau sedang memunculkan dirimu yang sesungguhnya. Keberadaan dirimu yang adalah hasil dari karya Allah sendiri. Inilah yang Tuhan lakukan. Dia memberikan yang terbaik yang Ia miliki. Matahari untuk menghangatkan dan hujan untuk menumbuhkan kepada semua orang. Tidak peduli kepada orang yang berlaku baik ataupun jahat, yang menyenangkan atau yang menjengkelkan. Jika yang bisa engkau lakukan hanyalah mengasihi mereka yang memang layak menerima kasih itu, berhakkah engkau meminta suatu bonus? Semua orang bisa melakukan hal itu. Jika engkau hanya mengucapkan halo kepada semua mereka yang menyalami dirimu, layakkah engkau meminta sesuatu medali? Semua orang berdosa bisa melakukan hal itu. Roh Kudus juga mengingatkan saya pada ayat firman yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Bunyinya, sekarang saudara dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang. Sebab pada waktu saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, jiwa saudara telah dibersihkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari kebencian. Jadi, berusahalah supaya saudara sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Melalui dua bagian ayat tersebut, Roh Kudus menegaskan beberapa hal penting. Yang pertama, pengalaman kelahiran baru yang sejati telah sepenuhnya mengubahkan nature dari kehidupan orang percaya, sepenuhnya dibawa untuk menghidupi keilahian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Rasul Petrus menegaskan pengalaman kelahiran baru terjadi bersamaan dengan keberadaan diri kita sendiri dibasuh dan dipenuhi dengan kasih Bapa yang tanpa syarat. Tidak ada lagi sifat egois ataupun kebencian yang tersisa dalam hidup kita. Hanya ada kasih ilahi yang menguasai hidup kita dan membuat semua respon kita menjadi ilahi. Dimensi kasih ilahi inilah yang menjadi titik penghubung utama dalam kita membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ingatlah doa yang Yesus ajarkan dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu Yesus juga menegaskan lebih lanjut dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang kedua, jika kita masih terus bergumul dengan berbagai konflik batin, terutama dalam aspek tentang pengampunan atau memaafkan kesalahan orang, artinya hidup kita telah tercemar oleh pekerjaan musuh secara sedemikian rupa, sehingga bahkan kita merelakan dimensi persekutuan yang sehat dengan Bapa jadi kembali terputus. Ingatlah pernyataan Rasul Petrus dalam ayat di atas. Sebagai ciptaan baru, kita dapat memiliki kasih sejati terhadap semua orang. Bukan hanya pada orang-orang yang berlaku baik kepada kita saja. Jika kita sampai mengalami kesulitan untuk terus mengampuni atau memaafkan kesalahan orang, apapun alasannya, hal tersebut disebabkan karena dua aspek ini. A. Kita hidup dalam tipu muslihat iblis. Musuh berhasil meyakinkan diri kita dengan terus menaburkan berbagai pemikiran menipu yang seringkali didasarkan pada berbagai fakta lahiriah yang terus disodorkan oleh iblis dalam pikiran atau imajinasi kita, yang membuat emosi negatif kita jadi terus bergolak, dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk meneruskan pertikaian yang ada dengan tidak mau memaafkan atau tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. B. Kita sama sekali tidak mengalami pertumbuhan di dalam manusia batiniah kita. Kita
hanya bisa memaafkan atau mengampuni kesalahan orang dalam beberapa aspek kehidupan saja. Sedang jika sudah melampaui batasan atau patokan yang kita buat dalam pikiran kita tentang jenis kesalahan atau pelanggaran yang orang perbuat atas hidup kita, maka artinya orang tersebut sudah memasuki batasan pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan lagi. Saya berdoa, biarlah melalui gerakan 1 jam sekali, kita berdoa, kita memuji atau menyembah, membaca dan mendeklarasikan firman. Pekerjaan firman dan roh akan terus membersihkan kehidupan kita dari berbagai pencemaran dan tipu muslihat iblis. Biarlah melalui Roh Kudus-Nya kita kembali dituntun untuk memasuki dan tinggal dalam ruang tahta. Amin.